Bab 167. Apa yang dimaksud dengan perbedaan? Itu mereka. Bella Fang langsung menunjuk ke arah mereka. Paman Yu melambaikan tangannya dan berteriak, semuanya, siaga. Iya. Banyak pejuang melompat keluar dari mobil dan mengepung anggota Partai Dragon Biru di tengah. Anggota Partai Dragon Biru segera menyadari formasi ini, dan mereka terkejut dan bingung. Pada saat ini, seorang pria paruh baya berjas dan sepatu kulit turun dari mobil hitam di barisan depan. Dia berlari ke arah Paman Yu dengan cepat, dan tersenyum sambil memberikan sebatang rokok. Tuan, ini. Apa yang terjadi? Ada apa? Ada apa? Coba tanyakan kepada anggotamu, bagaimana menurut kalian? Balas Paman Yu. Ya, Paman Yu, cepat tangkap semuanya. Bella Fang melambaikan tinjunya. Pria berjas itu juga tidak bodoh. Setelah mendengar kata-kata Bella Fang, dia langsung mengerti. Jadi, dia buru-buru berjalan ke Bella Fang dan memohon belas kasihan. Nona, sepertinya kami telah menyinggung perasaan kamu. Aku harap kamu tidak terlalu memikirkannya. Aku datang untuk meminta maaf kepada kamu. Setelah itu, dia memanggil pria bertato itu dan berteriak, kalian buta. Berani-beraninya memprovokasi dia. Cepat minta maaf kepadanya. Mereka terlihat ketakutan, dan langsung memohon ampun. Nona, kami tahu bahwa kami salah, jadi maafkan kami. Sudah terlambat. Bella Fang mendengus. Segera, Paman Yu melambaikan tangannya dan berkata, bawa mereka semua pergi dan serahkan mereka ke patroli setempat. Iya. Sekelompok orang menodongkan senjata ke arah mereka dan berteriak, masuk ke mobil. Pak, jangan, kami benar-benar tahu kami salah. Beri kami kesempatan. Pria berjas itu berkata dengan cemas. Sayangnya tidak ada yang memperhatikannya. Dua pejuang datang dan meraih lengannya dan memaksanya masuk ke dalam mobil. Partai Dragon Biru yang terkenal baru saja dimusnahkan. Bagi Bella Fang, ini sama sekali bukan masalah besar. Bella, kalau begitu Paman Yu akan pergi lebih dulu. Teleponlah jika ada apa-apa. Paman Yu berjalan ke arah Bella Fang dan berkata. Bella Fang mengangguk dan tersenyum. Ya, Paman Yu, hati-hati. Eric Qin tidak bisa menahan tetapi menggelengkan kepalanya. Partai Dragon Biru ini benar-benar sial. Setelah makan malam, sudah lebih dari jam 12 pagi, dan Bella Fang minum hampir 6 botol bir sendirian, dan akhirnya bahkan tidak bisa bergerak. Eric Qin terpaksa harus menggendongnya di punggungnya dan membawanya kembali ke hotel. Keesokan harinya, Bella Fang merasa sakit kepala saat bangun. Setelah keluar dari kamar, dia memandang Eric Qin dengan tatapan waspada dan berkata, hei, apa yang kamu lakukan padaku tadi malam? Eric Qin meliriknya dan berkata, aku tidak tertarik dengan payudara datar. Bella Fang tersipu dan berkata dengan marah, kamu yang hanya memiliki dada yang rata. Eric Qin hanya tertawa. Saat ini, di Gimnasium Kota D, Asosiasi Budo Kota G dan Kota D sudah menunggu di ruang tamu. Yoshua, kali ini kami Kota D tidak akan kalah darimu lagi, haha, kata Hansen Gu dengan maksud. Yoshuamu melirik pria berambut panjang di sebelahnya, dan berkata dengan ringan, ini adalah bantuan asing yang kamu sewa. Sebenarnya, ini bukan bantuan asing. Pria itu berkata, aku juga orang dari Kota D, tapi aku telah berkeliling dunia selama bertahun-tahun dan mempelajari berbagai seni bela diri. Aku yang hari ini, bisa dipanggil Master Seni Bela Diri. Yoshuamu tertawa dan berkata, Pak Tua, berbicara tentang ini benar-benar kemenangan Kota D yang paling menjanjikan. Sayangnya, kamu sendiri tidak yakin. Hansen Gu mencibir dan berkata, apa maksudmu dengan ini? Aku kurang begitu mengerti. Aku sudah tahu tentang Asosiasi Budo Kota G. Yang terkuat juga tidak lebih dari pejuang utamamu. Yoshuamu mengangguk sedikit. Dia memandang pria berambut panjang itu dan berkata, kamu benar. Tapi bukan dia yang bertanding kali ini. Lalu siapa? Selain dia, ada siapa lagi di Kota G? Hansen Gu mencibir. Yoshuamu berkata dengan ringan, jika kamu dapat meminta bantuan asing, tentu saja aku juga memiliki hak ini. Bantuan asing. Hansen Gu berpura-pura terkejut, apakah kamu telah menyewa seorang master untuk datang?
Haha, ya, bantuan ini berasal dari kota F. Kalau perkiraanku, kamu dan dia pasti sudah saling kenal. Yoshuamu tersenyum. Hansen Gu sedikit mengernyit, dan berkata dengan bingung, kota F. Mengapa aku tidak tahu ada master di kota F? Yoshuamu bersenandung di dalam hatinya, kamu hanya ingat untuk menghasilkan uang, tentu saja kamu tidak mengenal orang yang nyata. Meskipun dia tidak mengatakan ini, penghinaan di wajahnya tidak menyembunyikannya. Saat ini, Erikin masuk dengan Bella Fang dari pintu. Setelah melihat Erikin, Hansen Gu tidak bisa menahan tawa, bukankah kalian sudah pergi? Mengapa kembali? Pria berambut panjang di sebelahnya tersenyum, kamu tidak dibutuhkan di sini, lebih baik kamu tunggu di sana. Namun, Erikin mengabaikannya dan langsung menuju ke arah Yoshuamu. Yoshuamu segera bangkit dan menyapa, Tuan Qin. Erikin mengangguk sedikit dan menjawab, Presidenmu. Apa kalian saling kenal? Kata Hansen Gu sedikit terkejut. Yoshuamu tersenyum ringan, ini adalah bantuan asing yang aku undang. Mendengar ini, Hansen Gu tiba-tiba tertawa. Yoshua, kamu sedang bercanda denganku. Hansen Gu berkata sambil tersenyum, kenapa orang yang tidak kubutuhkan di kota D menjadi harta karun di kota G? Yoshuamu tersenyum ringan, kamu hanyalah sekelompok orang biasa, bagaimana kamu bisa tahu naga yang sebenarnya? Ekspresi Hansen Gu sedikit berubah. Meski mereka berdua tidak jarang berhubungan satu sama lain dalam beberapa tahun terakhir, Hansen Gu tahu betul bahwa Yoshuamu tidak pernah meremehkannya. Naga. Dia tidak lebih dari seorang anak bodoh yang ingin menyepuh melalui permainan. Hansen Gu bersenandung. Haha, kuharap kamu ingat kalimat ini. Yoshuamu tidak ingin melanjutkan pembicaraan dengan Hansen Gu, jadi dia bangkit dan berjalan keluar pintu. Tuan Deng, aku harus merepotkanmu untuk mengatasi anak itu nanti. Setelah Yoshuamu pergi, Hansen Gu berkata dengan kejam. Pria berambut panjang itu tersenyum ringan dan berkata, tenanglah, selama aku bertindak, aku bahkan tidak akan terluka. Mendengar kata-kata ini darimu, aku merasa lebih lega. Hansen Gu melengkungkan tangannya. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera saatnya untuk kompetisi. Erikin dan pria berambut panjang berdiri di atas ring, sementara Hansen Gu dan Yoshuamu duduk bersebelahan di antara penonton. Presiden Gu, aku harap kamu tidak akan menyesal nanti. Yoshuamu berkata dengan ringan. Hansen Gu mencibir dan berkata, aku yang seharusnya mengucapkan kalimat ini. Kamu akan segera mengerti apa yang dimaksud dengan perbedaan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.